Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa-mahasiswa yang saya sayangi dan banggakan. Kita ketemu lagi dengan saya, Profesor Dr. Esmi Ramadasari Saragi SMH, dengan materi perkuliahan tindak pidana khusus dengan pembahasan mengenai tindak pidana korupsi. Kali ini mengenai sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Bapak Ibu bisa lihat bahan materi ketiga yang telah saya share ke Komting, ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kemudian untuk absensi di kolom komentar YouTube saya nanti akan saya kirimkan linknya ke Komting. Karena ini 2 kelas, saya gabung menjadi 1. Tolong nanti Bapak Ibu tuliskan nama dan kelas selalu NPM-nya ya, supaya mudah untuk saya mengabsensinya nanti. Oke, jangka waktunya 3 hari untuk absensi. Baik, jika ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Oke Bapak Ibu, untuk sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Jadi ada pra kemerdekaan, kemudian ada pasca kemerdekaan. Jadi kalau pra kemerdekaan ini ada masa kerajaan, lalu ada masa kolonial Belanda. Kalau pasca kemerdekaan ini ada Orde Lama, Orde Baru, dan ada reformasi ya. Jadi kita bahas dulu mengenai pra kemerdekaan. Jadi ada masa pemerintahan kerajaan, ada Singosari, Majapahit, Demak, dan Banten. Jadi gejala korupsi dan penyimpangan kekuasaan masih didominasi para kalangan elit bangsawan, sultan dan raja, sedangkan rakyat kecil nyaris belum mengenal atau memahaminya ya Bapak Ibu. Kemudian ada namanya masa kolonial Belanda ya, perilaku korup bukan hanya oleh masyarakat Nusantara saja Bapak Ibu, akan tetapi orang Belanda, Portugis dan Jepang pun gemar mengkorup ya, harta-harta korupsinya ya, institusi harta-harta korupsinya atau pemerintahannya. Jadi budaya yang sangat tertutup dan penuh keculasan tersebut ya turut menyuburkan ya budaya korupsi yang ada di Indonesia dulu ya. Seperti kebiasaan mengambil upeti ya atau pajak ya dari rakyat. Jadi Bapak Ibu, tanpa kita sadari ya, perilaku dulu ya pada masa kolonial Belanda kita itu sering memberikan upeti. Nah sekarang juga jadi tradisi, jadi budaya di Indonesia, ketika kita mau ingin sesuatu hal kita memberikan upeti. Ya bukan upeti sih sekarang yang diberikan ya, misalnya contohnya seperti hadiah ya, oleh-oleh ya, berupa mungkin makanan atau pakaian atau barang dan lain sebagainya, dengan niat tertentu ya, tujuannya untuk mempermudah urusan kita. Misalnya seperti perusahaan gitu ya Bapak Ibu. Nah ini tradisi, sehingga memang di setiap perkantoran, misalnya organisasi, institusi, ada nih tradisi yang masih terus berjalan ya, memberikan upeti ya. Kata tanda petiknya memberikan upeti, walaupun bentuknya bukan dalam peti Bapak Ibu ya, upeti ya. Oke Bapak Ibu, pasca kemerdekaan ya ada namanya Orde Lama. Dibentuknya panitia red ruling atau aparatur negara ya, dipimpin oleh Abdul Haris Nasution ya. Ada Kepres nomor 275 tahun 1963. Jadi upaya pemberantasan korupsi kembali digalakkan dengan membentuk lembaga yang bertugas ya meneruskan kasus-kasus korupsi di meja peradilan yang dikenal Operasi Budi. Ya, jadi dalam kurun waktu 3 bulan sejak Operasi Budi dijalankan, keuangan negara dapat diselamatkan karena dianggap mengganggu prestis presiden. Akhirnya Operasi Budi dihentikan ya. Oke, mengharuskan pejabat mengisi formulir daftar kekayaan pejabat negara. Kemudian ini ada usaha dari Paran, akhirnya Paran tadi Bapak Ibu ya, panitia red ruling aparatur negara, disingkat menjadi Paran ya. Usaha Paran akhirnya mengalami deadlock ya, karena kebanyakan pejabat berlindung di balik presiden, sehingga diserahkan kembali ke pemerintah ya, atau kabinet Juanda ya. Subandrio mengumumkan pembubaran Operasi Budi yang kemudian diganti namanya menjadi Komando Tertinggi Red Ruling Aparat Revolusi atau singkatannya Kotrar ya, diketuai langsung oleh Presiden Soekarno ya. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya terkait pasca kemerdekaan Orde Lama. Kemudian kita pindah terkait pasca kemerdekaan Orde Baru ya, dibentuk tim pemberantasan korupsi TPK ya singkatannya, diketuai oleh Jaksa Agung atau Jagung ya. Tahun 1970 diunjuk rasa pelajar dan mahasiswa BUMN ya, disoroti sarang korupsi katanya. Dibentuk komite keempat beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa seperti Profesor Johannes I.J. Kasimo, Mr. Wilopo dan Cokro Winoto ya.
Cokro Aminoto ya, dengan tugas utama membersihkan Depak, Bulog, CV Waringin, PT Mastrus, Telkom, dan Pertamina ya. Namun komite ini hanya tidak berhasil ya Bapak Ibu ya, karena hasil temuannya tentang dugaan korupsi di BUMN tidak direspon pemerintah. Lalu ada dibentuknya operasi tertib ya pemberantasan korupsi ya, seiring dengan berjalannya waktu Opstip pun hilang ditiup angin ya, tanpa bekas. Lalu kita membahas mengenai pasca kemerdekaan atau era reformasi. Ini tahun 1999 ya, Undang-Undang Nomor 28 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Dibentuklah berbagai komisi seperti KPKPN, KPPU atau Lembaga Ombudsman ya. Jadi ada tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi atau TGPT PK, dibentuk dengan Kepres ya, masa Jaksa Agung Marzuki Darusman, dan dipimpin Hakim Agung Andi Andojo melalui suatu judicial review Mahkamah Agung ya. Akhirnya TGPT PK tadi yang saya sebutkan dibubarkan ya. Sejak itu mengalami kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi ya. Kemudian akhirnya ada pergantian presiden kita, Gus Dur ya. Kemudian proses pemeriksaan kasus dugaan korupsi yang melibatkan konglomerat ya. Sofyan Warandi dihentikan dengan surat perintah penghentian penyidikan ya, SP3, surat perintah penghentian penyidikan ya dari Jaksa Agung Marzuki Darusman. Kemudian ada namanya kompromi politik, adalah Laksamana Soekardi sebagai Menek BUMN terluput dari pembicaraan di masyarakat ya, karena kebijaksanaannya menjual aset negara. Ini ada tahun 2003 dibentuk suatu komisi untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi di Indonesia. Jadi korupsi ini dinamai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 ya. Jadi itu sejarahnya tadi Bapak Ibu, pasca kemerdekaan ya. Ada Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi ya. Kemudian kita membahas mengenai lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Jadi kalau kita cerita lembaga penegak hukum berarti adalah orangnya ya, lembaga penegak hukum. Siapa sih penegak hukum yang ada di Indonesia? Karena kita membahas lembaga berarti organisasi ya Bapak Ibu, institusi. Tapi kalau tidak membahas lembaga berarti langsung nih jabatannya gitu ya. Ini karena lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia ada yang pertama kepolisian, ada kejaksaan, ada komisi pemberantasan korupsi, ada pengadilan tipikor ya. Penegak hukum kita juga termasuk advokat ya Bapak Ibu ya. Oke. Kepolisian, kita membahas dengan kepolisian ya. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia disebut bahwa kepolisian di samping berfungsi dalam Hamkamtibmas, perlindungan dan pengayoman pelayanan masyarakat, namun juga bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindakan pidana. Jadi kalau kejaksaan ini dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan bahwa kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, termasuk diantaranya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ya. KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002. Undang-undang ini terbit dan dengan pertimbangan penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan ya Bapak Ibu. Saat ini korupsi telah menjadi kejahatan luar biasa atau extraordinary crime ya, kejahatan kerah putih ya, kejahatan kaum elit ya kan, sehingga harus ditangani secara luar biasa ya, secara extraordinary measure. Jadi kalau kejahatan ini dilakukan secara berjamaah Bapak Ibu, maka pencegahannya atau pemberantasannya juga harus secara berjamaah.
Kita nggak bisa sendirian Bapak Ibu untuk memberantas ini, ya, karena yang namanya berjamaah tentu ada lingkaran ya Bapak Ibu, orang-orang penting yang memang sudah kuat biasanya untuk kerjasama mereka, sehingga sebagai pemberantasannya harus kita lakukan secara luar biasa, secara berjamaah juga, nggak bisa sendirian Bapak Ibu, ya, tidak bisa sendirian, percayalah, tidak bisa sendirian. Pemberantasan ini harus dilakukan secara bersama-sama. Oke, ada tugas dan wewenang KPK di sini, Bapak Ibu nanti bisa baca sendiri, ya. Kemudian ada pengadilan tindak pidana korupsi, merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum, ya, yang berkedudukan di setiap ibu kota, kabupaten atau kota yang daerah hukumnya meliputi hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Jadi Bapak Ibu, pengadilan tindak pidana korupsi ini, Bapak Ibu jangan bingung di mana letaknya ya, di mana ya. Dia ada di pengadilan umum Bapak Ibu, ya, dia ada di peradilan umum, ya, yang berkedudukan di ini, di pengadilan negeri. Jadi kalau kita di Medan ini, ya, di Jalan Banteng itu pengadilan negeri itu di dalamnya ada pengadilan tindak pidana korupsi. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau lihat peradilannya, misalnya gimana proses peradilan tindak pidana korupsi, datang siang gitu ya, atau pagi boleh dilihat ya jalannya persidangannya bagaimana ya, supaya tahu ya. Kemudian pengadilan tipikor diatur dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi. Jadi ada wewenang dan fungsinya juga ya untuk pengadilan tipikor. Baik, sekian dan terima kasih Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Saya mohon maaf jika ada kesilapan dalam penyampaian. Semoga kita semua selalu sehat, sukses dan bahagia. Tetap semangat, sehat selalu untuk kita, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.